Halo semuanya, perkenalkan nama gua Uji Bubu dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini gua sudah menonton semua trailer summer anime atau anime musim panas tahun 2023. Ada beberapa yang gua skip, ada juga beberapa yang gua kasih 1 episode, ada beberapa yang gua kasih 3 episode, dan juga ada beberapa yang gua kasih kesempatan untuk gua tonton full penuh episodenya. Penasaran? Tonton videonya full ya. Pertama-tama disclaimer dulu. Daftar ini hanya meliputi TV serial anime dan tidak termasuk film anime, ONA anime, ataupun OVA anime. Selamat menikmati. Ada berapakah anime yang muncul di summer 2023 ini? Ada 43. Gila, banyak banget cuy. Oke, mari kita mulai dari daftar anime yang akan gua skip di summer 2023 ini atau musim panas 2023 ini. Ada Jujutsu Kaisen Season 2, Mushoku Tensei Season 2, Bleach Seinen Kaisen Katsubetsu Tan, Masamune no Revenge Season 2 atau Masamune no Revenge R, Kanojo Okarismas Season berapa kemarin? Season 3. Lalu ada Bungo Stray Dogs Season 5, Shinigami Bochan Tokuramei Season 2, Liar, Rurouni Kenshin, Anime Vending Machine, Eiyu Kyoshitsu, Raiza no Atelier, Genjutsu no Yohane, Level 1 Dake de Unique Skill de Psycho Des, Higeki no Genkyo, Spy Kyoshitsu Second Season, Sugar Apple Fairy Tail Part 2, Okashi no Tensei, Seiko Muso Salaryman, Mononogatari Second Season, Shin Duality Noah, Bang Dream It's My Go, Hakusou Kizoku, Hard Fight Vanguard Will Plus Dress Season 3, Shadow Force Flame Season 2, sama Jitsu wa Ore Saiko Desta. Jadi kenapa beberapa anime itu gua skip? Jadi yang misalkan udah season 2 ataupun lebih itu akan gua skip karena gua tuh orangnya tipe kalau belum nonton dari awal tuh gua nggak akan merasa experience yang sama. Jadi anime-anime kayak Shinigami Bochan Tokuramei Season 2 gua skip, habis itu Spy Kyoshitsu Second Season gua skip, Sugar Apple Fairy Tail Part 2 gua skip. Padahal gua denger Sugar Apple Fairy Tail itu bagus. Jadi sayang banget gua skip. Mononogatari Second Season gua skip juga. Habis itu ada juga beberapa yang gua nonton, habis itu gua ngerti kayak apa game kayak anime-anime ada hubungannya sama game kartu kayak Card Fight Vanguard sama Shadow Force, itu gua nggak terlalu ngerti jadi gua skip aja. Mungkin kalian yang suka game-game kartu dan suka anime game kartu bisa nonton itu. Habis itu ada juga beberapa anime yang gua nggak suka dari trailer, apalagi isekai. Contoh anime Vending Machine, padahal itu bukan judulnya. Judulnya apa? Mana tuh? Gua lihat dulu ya. Judulnya itu adalah Anime Vending Machine. Panjang banget. Oke, panjang banget. Oke, gua baca. Jido Hanbai kini umareka watta ore wa meiki no samayo. Yang di Inggrisin ya jadi Reborn as a Vending Machine. I now wander the dungeon. Oh my god, damn. Wah, pusing gua. Habis itu ada Eiyu Kyoshitsu, anime yang gua nggak yakin bakal bagus soalnya kalau gua nonton dari trailernya itu generic harem, dan juga yang buat animenya atau buat manganya seinget gua itu kebanyakan bikin kayak manga atau anime tentang sempak. Jadi oke, skip. Raiza no Atelier gua nggak main gamenya, gua nggak ada ketertarikan. Gambarnya bagus sih, trailernya bagus, cuman jadi gua nggak terlalu tertarik lah. Habis itu ada apa lagi? Genjutsu no Yohane. Kenapa ya? Genjutsu no Yohane. Coba gue lihat dulu. Genjutsu no Yohane. Oh, Genjutsu no Yohane itu karena Love Live. Harusnya. Karena idol. Ya benar, karena Love Live. Kenapa? Karena gue yakin ini cuma buat orang-orang yang gila Love Live doang, jadi gue nggak terlalu. Nope.
Habis ada isekai lain yang gue skip, level 1 Decade Unix Builder Psycho Death. Itu berarti overpower. overpower 1 tuh sama Jiswa Ore Psycho Death, overpower 2. GG, banyak banget yang overpower. Gila. Terus itu ada apa lagi yang nggak skip? Spy Shitsu seperti yang gue bilang, gue belum nonton season pertamanya. Yakuza Kizoku gue skip karena gue nggak tertarik banget, soalnya itu kayaknya anime slice of life yang menurut gue kayaknya ditonton sama, mohon maaf, orang tua, jadi nggak terlalu. Itu kamu suka Salaryman gimana? Oh, isekai lagi, bener. Seija Muso Salaryman isekai de Ikino Koru Kame ni Mayu no Michi. Ya, isekai lagi. Gua nggak terlalu nonton isekai, nggak terlalu tertarik, jadi gua skip. Nah, itu beberapa alasan dimana gua nggak nonton anime-anime yang sekarang. Beberapa anime sekarang kayak yang gue bilang tadi, Bleach, Seinen Kesenhen, Kesenhen, gue belum nonton season satunya. Rurouni Kenshin gue lupa. Rurouni Kenshin karena gue belum pernah nonton Rurouni Kenshin. Jadi gue mau nonton yang aslinya dulu baru gue nonton ini. Kapan gue nggak tahu. Cuman ini udah masuk ke list gue yang mau gue tonton sih. Cuman belum sekarang, masih gue skip. Oke, itu aja mengapa gue skip. Ada beberapa yang isekai, ada beberapa yang season 2, dan gue tipe orangnya lebih suka kalau gue nonton season pertamanya juga. Ada juga beberapa yang gue emang gak tertarik secara pribadi. Setelah itu kita berpindah ke anime-anime yang bakal gue tonton satu episode untuk mencoba apakah gue akan nonton itu penuh atau enggak. Yang pertama, Sukinako ga Megane wo Wasureta. Yang kedua, Nanatsu Maken ga Shihaisuru. Yang ketiga, Dekiru Neko wa Kyou mo Ryutsu. Yang keempat, AI no Idenshi. Yang kelima, Ayaka. Kenapa kelima anime itu? Yang pertama, kita mulai dari Sukinako ga Megane wo Wasureta. Kenapa? Karena gua baca manganya dan gua secara pribadi suka, dan ya walaupun gua suka dengan manganya, gua cuma nyoba satu episode doang. Habis itu alasan kedua kenapa gue nyobain satu episode doang, karena studionya. Siapakah studionya? Studionya adalah Studionya adalah Studio Gohans. Tidak, gue masih mimpi buruk tentang Handshaker. Jadi, ya kalau misalkan lu familiar dengan studio anime ini ya, lu pasti udah ngelihat kamera angle, sudut kamera yang mereka ambil buat kayak nge-shoot anime ini loh. Jadi agak-agak quirky gitu. Jadi ya agak-agak aneh. Cuman itu uniknya Studio Gohans. Cuman mereka sering banget aplikasiin ini ke ya sebagian besar animenya, kayak apa, Handshakers sama K, keseluruhan K sama W's. Jadi gua ada beberapa keraguan tentang animasi sih. Kalau cerita enggak lah, cerita gua suka, cuman animasi sih ini akan membuat gua pusing atau enggak, pertanyaannya itu doang. Soalnya kalau gue liat trailernya Sukinako ga Megane wo Wasureta, oh my god, apalagi yang di tangga, wah creepy anjing. Jadi oke deh, satu episode. Habis itu yang kedua ada Nanatsu Maken ga Shihaisuru. Nanatsu Maken ga Shihaisuru itu anime secara mengejutkan, gua kira isekai, ternyata kagak, jadi senang. Habis itu JC Staff, karena JC Staff gue kira nih isekai, ternyata enggak. Habis itu ya premisnya menarik tentang pedang-pedangan. Habis itu ya sih dari
trailernya itu membuat gue tertarik, cuman nggak sampai gue pengen cobainnya nonton sampai 3 episode ataupun 2 episode. Jadi gue pengen coba dulu di 1 episode apakah ini ngebuat gue tertarik banget atau enggak. Lalu kita lanjut ke Dekiro Neko wa Kyomoyutsu. Oke, yang ini alasannya sama juga karena sama yang tadi Tsukinako ga Megane wa Sureta, karena studionya satu studio Kohans. Habis itu yang kedua ini slice of life, jadi cuman pengen coba dulu gua 1 episode apakah slice of life ini bakal nempel ke gua, apakah gua bakal nyetel anime ini dan gua tonton pada saat gua lapar. Soalnya kan slice of life itu kan menurut gua ditontonnya pas lapar ataupun lu sedang nyantai, jadi gua pengen coba ini bisa nggak. Habis itu yang keempat, AI no Idenshi. Oke, kenapa 1 episode? Karena walaupun menurut gua premisnya tuh menjanjikan, berbicara tentang AI, habis itu tentang seorang dokter yang ada main karakter yang namanya Hikaru Sudo yang berurusan dengan AI. Makanya gua baca 1-2 chapter dan menurut gua bagus. Tapi gua ada beberapa keraguan bahwa gue takut ceritanya skip habis itu kayak plotnya terlalu ketahuan. Habis itu gue belum terlalu banyak nonton lagi baca manganya, jadi gue pengen coba 1 episode aja dulu. Dan studionya tuh studio Madhouse, jadi walaupun nambah dikit cuman nggak nyampe 3 episode full episode. Lalu yang kelima atau yang terakhir dalam 1 episode ini ada Ayaka. Ayaka itu anime yang menceritakan tentang seseorang yang bapaknya adalah, kalau nggak salah gue ingat dari trailernya tuh kayak pejuang gitu, kayak warrior di suatu pulau namanya Ayakajima. Habis itu seingat-ingat gue dari trailer ya mereka ngelawan monster yang ada di Ayakajima ini. Walaupun gue liat trailernya genrek, ada actionnya, ada ininya, ada pop song Jepang ya kan. Gue tertarik walaupun 1 episode doang. Jadi oke, 1 episode gue coba Ayaka, nempel nggak? Oke, itu saja 1 episode kita lanjut ke 3 episode. Kita lanjut ke anime yang akan gue tonton 3 episode. Yang pertama ada Zom 100, 2 Watashi no Shiawase no Kekkon, yang ketiga Shirosei Koto Kurobokushi, yang keempat Uchi no Kaisha no Shisai Senpai no Hanashi, yang kelima Help, yang keenam Dark Gathering, yang ketujuh Yume Miru Danshi wa Genjitsu Shugisha, yang kedelapan Level 1 Mao to 1 Ryusha. Kenapa ke-8 anime tersebut gue jadi 3 episode? Kita mulai dari Zom 100. Zom 100 ini gue udah baca manganya, jadi gue tertarik sama gimana sih cara mereka ngeadaptasiin anime ini. Cuman dari trailernya tuh udah menjanjikan lah, karena gambarnya bagus, animasinya bagus, dan juga voice line-nya menurut gue juga bagus. Jadi gue menantikan anime ini 3 episode apakah nempel di gue atau enggak. Lalu yang kedua kita ada Watashi no Shiawase no Kekkon. Kenapa gue milih anime ini? Karena gue pengen nonton anime romance drama yang bener-bener romance sama drama. Habis itu nggak ada isekai-isekainya, habis itu nggak ada harem-haremnya. Jadi gue pengen nyobain doang. Dan juga ada villainess, jadi klasik romance and drama variation. Jadi gue akan mencoba ini 3 episode. Lalu yang ketiga ada Shirosei Koto Kurobokushi. Kenapa gue milih Slice of Life jadi 3 episode? Karena secara keseluruhan gue suka trailernya, gue suka desain karakternya, gue tertarik sama desain karakternya. Bukan hal yang buruk, maksud gue di dalam hal imut ya, tolong. Oke, dalam hal yang imut. Lalu dan ini diproduksi oleh studio Doga Kobo yang nganimasiin itu Doga Kobo. Jadi gue tertarik sama anime ini dan akan gue coba 3 episode apakah nempel di gue atau enggak, apakah cocok untuk jadi slice of life atau enggak.
Lalu yang keempat ada Uchi no Kaisha no Chisai Senpai no Hanashi. Oke, dengerin gua dulu. Gua nggak nonton ini karena hal itu. Tanda kutip hal itu. Jadi gua nonton ini karena trailernya secara keseluruhan bagus menurut gua. Habis itu studio yang animasiin juga Project Number 9. Jadi gua tertarik. Setelah itu ya secara keseluruhan memang bagus. Jadi gua menunggu 3 episode dari anime ini apakah akan nempel di gua atau enggak. Ada komedi sama romance, jadi apakah nempel sama gua atau enggak. Lanjut kita ke Help. Help ini adalah pilihan yang menarik kalau gue bikin 3 episode karena gue belum pernah baca manganya. Gue nggak pernah dengar tentang Help sampai nyampe bulan lalu malahan. Tapi karena ada beberapa orang di internet ataupun dari temen gue sendiri yang rekomendasiin Help karena katanya itu lucu, ada fantasi sedikit sama petualangannya dikit, jadi gue tertarik akan nyoba ini 3 episode. Dari trailer juga membuat gue tertarik jadi 3 episode, cuman karena gue belum pernah baca manganya, pada saat gue nonton trailernya tuh gue pengen nyoba full episode, cuman karena gue belum pernah baca material aslinya yaitu manganya, jadi gue kurangin jadi 3 episode aja. Semoga bagus sih, karena kata orang-orang di internet ataupun teman-teman gue, Help itu bagus sama lucu. Kita lihat. Habis itu ada Dark Gathering. Kenapa Dark Gathering ini gua masukkan ke 3 episode? Karena horor sih. Secara keseluruhan horor sama supernaturalnya itu gua tertarik. Cuman ini kayaknya horor yang nggak bakal bikin gua takut sampai takut banget kayak ini kayak horornya Junji Ito, horornya Junji Ito ya. Habis itu semoga nggak ada action karena gue pengen horornya doang ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit apa boleh lah, cuman tolong jangan jadi action kayak di Jujutsu Kaisen. Tolong banget, gue pengen lihat horor Dark Gathering itu kayak gimana, apakah horor banget, apakah nggak terlalu horor, apa nggak ada horor sama sekali. Jadi gue tunggu dulu Dark Gathering. Oh ya, gue nggak pernah baca manganya, jadi gue bener-bener melayang buta lagi, terbang buta gue ke depan nonton anime ini 3 episode. Jadi gue tunggu. Lalu yang ke-7 ada Yumemiru Danshi wa Genjutsu Shibisha. Kenapa gue taruh di sini? Ya ini generic romance comedy slice of life. Ya karena romance-nya, gue orang yang suka romance, jadi gue coba 3 episode. Dan gue juga tertarik sama judulnya ini, udah dan sebagainya bisa. Kalau di Inggris ini tuh cowok yang suka ngehalu itu ternyata mikirin realita. Maksud gue tuh cowoknya ini halu, dilihat orang-orang tuh halu, pemimpi besar, cuman dianya sendiri tuh mikirin realita, jadi dia tahu dia kurangnya apa, jadi dia sering ngeraguin dirinya sendiri. Jadi yang dan sebagainya bisa, dari judulnya juga gue tertarik, jadi gue pengen coba ini 3 episode. Selain dari romance sama komedi sama slice of life. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, level 1 Maoto One Room Yusha. Oke, yang ini karena apa? Pertama, gue suka trailernya bikin gue ketawa, dan ya karena genrenya itu genre komedi, jadi ya gue coba 3 episode. Ya itu doang, komedinya doang. Gue 3 episode karena komedi, level 1 Maoto One Room Yusha. Jadi gue pengen lihat 3 episode gue ketawa atau enggak. Habis itu sebenarnya Silverling, jadi mungkin animasinya bagus, mungkin juga sedikit-sedikit bagus, sedikit-sedikit enggak. Jadi kita lihat. Yang terakhir, anime yang bakal gua tonton secara full, yaitu ada pertama Horimiya Peace, yang kedua Hataraku Mao Sama season 2, yang ketiga Undead Girl Murder Force, yang keempat Temple.
Kenapa keempat anime itu yang akan gue tonton secara full? Yang pertama kita ada Horimiya Peace. Karena apa? Gue suka baca manga Horimiya. Gue suka season 1 anime Horimiya. Dan gue juga suka trailernya. Jadi gue memutuskan untuk nonton Horimiya Peace ini secara full 12 episode. Untuk ya nonton Horimiya. Karena gue suka aja Horimiya secara keseluruhan. Dari manga ataupun season pertama. Jadi gue berharap season keduanya nih juga bagus. Lalu yang kedua itu ada Hataraku Mau Sama season 2. Kenapa? Karena gue nggak baca light novelnya Hataraku Mau Sama, cuman gue nonton Hataraku Mau Sama yang anime dan gue ketawa di situ, gue ketawa. Dan ya gue suka aja secara keseluruhan Hataraku Mau Sama season pertama. Jadi akan gue beri kesempatan secara full episode untuk Hataraku Mau Sama season 2. Dan juga trailernya ya nggak cerita banyak, cuman gue suka secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada Undead Girl Mother Force. Oke, gue Wiwi Bubu itu suka detektif. Gue suka apapun yang bergenre detektif. Sherlock Holmes, Poirot, Agatha Christie, Sherlock Holmes lagi. Ya pokoknya berbau detektif gue suka. Dan karena gue suka itu ditambah dengan trailernya, gue makin yakin gue akan ngasih Undead Girl Mother Force ini full episode, full semua episode, karena gue pengen lihat misteri apa yang ditampilkan di anime ini. Walaupun misterinya udah ditampilkan dari trailernya, gue juga tertarik gara-gara itu. Cuman gue pengen lihat, gue pengen nonton secara full, dan gue pengen menilai apakah anime Undead Girl Mother Force ini bagus atau enggak. Karena tadi gue suka detektif, genre yang detektif sama dari trailernya. Lalu kita lanjut ke 4, Tenpuru. Ini kayaknya gak usah ditanyain lagi ya, karena trailernya oke lah. Cuman kreatornya loh, Kimitake Yoshioka, penulis dan yang gambar manga Denbu, sama sumber material asli untuk anime Denbu. Dan gue suka manganya ataupun animenya. Jadi gue berharap anime Temple ini juga setidaknya sama-sama bagus sama anime Grand Blue, karena penulisnya Kimitake Yoshioka. Dan trailernya ya menurut gue oke-oke aja. Cuman akan gue beri ini kesempatan full semua episode. Dan itu saja daftar anime summer atau musim panas 2023 yang gue skip, yang gue kasih 1 episode, yang gue kasih 3 episode, habis itu gue kasih full semua episode. Dan jangan lupa untuk subscribe, kasih like, lalu share ke orang-orang di sekitar kalian. Gua Wiwi Bubu, selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.